Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-216 dengan judul Bekas-bekas luka. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Apakah Anda memiliki bekas-bekas luka akibat kecelakaan di masa lalu? Saya punya beberapa, dan ada cerita di balik masing-masing luka tersebut. Ada bekas luka samar di bagian belakang tangan kanan yang saya sukai selama bertahun-tahun, di mana anjing keluarga kami menggigit saya pada hari ketika dia mati. Dia berkeliaran di jalan melawan perintah saya dan ditabrak truk tepat di depan mata saya. Saat dia terbaring sekarat di tengah-tengah jalan, saya menyadari bahwa saya harus mengeluarkannya dari lalu lintas. Jadi, saya meraih talinya untuk menyeretnya ke pinggir jalan. Pasti rasa sakit menyiksanya karena dia tiba-tiba menggigit tangan saya untuk membuat saya berhenti. Dia membenamkan giginya ke dalam daging tangan saya, meninggalkan luka tusukan yang dalam. Semenit kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya. Hari ini bekas luka kecil itu menjadi pengingat bagi saya tentang seekor anjing herder yang sangat saya sayangi saat masih kecil. Baik, cerita ini menceritakan kisah dari seorang yang bernama Larry, di mana dikatakan bahwa dari judulnya bekas-bekas luka, dan dikatakan di sini bahwa Larry ini mengatakan, apakah Anda memiliki bekas-bekas luka akibat kecelakaan di masa lalu? Dan dikatakan Larry mempunyai beberapa, dan ada cerita di balik masing-masing luka tersebut atau bekas luka tersebut. Dikatakan di sini bahwa ada bekas luka samar di bagian belakang tangannya yang sangat dia sukai selama bertahun-tahun, di mana anjing keluarganya menggigitnya pada hari ketika anjing itu mati. Karena anjing ini berkeliaran di tengah jalan melawan perintah daripada Larry. Akhirnya anjing ini tertabrak truk dan akhirnya anjing itu pun sekarat di tengah jalan. Dan pada hari itu juga Larry ingin mengeluarkannya dari jalan atau dari lalu lintas. Tetapi bagaimana ketika dia mengeluarkan anjing ini dari tengah jalan? Dia menyeret anjing ini dan dikatakan bahwa pasti rasa sakit menyiksanya karena dia tiba-tiba menggigit tangannya Larry. Ketika Larry ini berusaha mengeluarkan anjing tersebut, mungkin anjing ini sedang merasa sakit, akhirnya tangan Larry digigit oleh anjing tersebut. Dia membenamkan giginya dan akhirnya membuat bekas luka yang sangat dalam di bagian tangannya Larry. Dan ketika dia menggigit Larry, semenit kemudian anjing ini menghembuskan nafas terakhirnya. Dan dikatakan bahwa bekas luka tersebut menjadi pengingat bagi Larry tentang seekor anjing herder yang dia sangat sayangi pada saat dia masih kecil. Baik, puji Tuhan, ini cerita juga menginspirasikan kita semua sebagai manusia. Mungkin kita mempunyai bekas-bekas luka, tetapi dari setiap bekas-bekas luka tersebut itu juga mempunyai cerita-ceritanya masing-masing. Sama seperti kisah daripada Larry, mempunyai cerita tersebut, mempunyai cerita di balik bekas luka walaupun hanya kecil tersebut. Ketika kita mempunyai tangan yang terpotong, kita pasti mengingat, oh, tangan saya terluka atau bekas luka ini menjadi pengingat di saat saya sedang memotong sesuatu dan akhirnya itu membuat tangan saya terluka. Dan ketika tangan saya terluka itu menjadi bekas-bekas luka. Ya, dan dikatakan juga di sini bahwa menariknya Tuhan menciptakan tubuh kita untuk mampu sembuh dari cedera, tetapi juga dari bekas luka. Ya, ketika kita mempunyai bekas luka tersebut, Tuhan mampu untuk menyembuhkan bekas-bekas luka tersebut. Asalkan kita manusia mau untuk disembuhkan oleh Tuhan, walaupun itu sulit, walaupun itu sukar. Mungkin bekas-bekas luka ini bukan saja hanya karena ketika kita kecelakaan, tetapi bagaimana kita mempunyai background atau mempunyai masa lalu yang membuat kita menjadi orang yang trauma. Tetapi dikatakan Tuhan mampu untuk menyembuhkan semuanya, asalkan dari diri kita tersebut kita mau untuk diubahkan. Dan dilanjutkan di sini bahwa ini mungkin adalah akibat dosa karena kita tidak meregenerasi jaringan baru dengan sempurna. Tetapi saya tidak membenci benjolan dan kerutan kecil itu. Itu semua kembali mengingat saya akan kesalahan, membangkitkan ingatan akan peristiwa masa lalu, dan memberikan alat belajar visual untuk anak-anak saya. Ketika mereka bertanya, bagaimana Anda melakukan itu?
Itu memberi saya kesempatan untuk berbagi pengalaman yang dapat menyelamatkan mereka dari rasa sakit di masa depan. Puji Tuhan, sangat luar biasa dikatakan bahwa dari setiap peristiwa-peristiwa atau masa lalu yang dialami oleh Larry ini, dia malah bersyukur karena dia ditempatkan atau diberikan bekas-bekas luka itu, sehingga dikatakan dia akhirnya mempunyai cerita untuk anak-anaknya, supaya dikatakan dia ingin menyelamatkan anak-anaknya ini dari rasa sakit di masa depan. Ketika anak-anaknya bertanya kepadanya bagaimana dia bisa melakukan semuanya itu, akhirnya itu memberi dia kesempatan untuk berbagi pengalamannya yang dia dapat. Dari setiap bekas-bekas luka tersebut kita boleh belajar. Walaupun kita mempunyai banyak trauma dalam kehidupan kita, walaupun kita mempunyai banyak bekas-bekas luka yang membuat kita selalu mengingat akan masa lalu kita, tetapi bagaimana Tuhan mengingatkan kita kembali. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk melewati setiap peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita atau di masa lalu kita, Tuhan mengizinkan itu supaya kita bertumbuh menjadi manusia yang lebih kuat. Ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu, berarti Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk melewati semuanya. Dan dari bekas-bekas luka tersebut, atau kita mempunyai background yang tidak baik, itu membuat kita bertumbuh menjadi orang yang lebih kuat. Asalkan kita mau untuk Tuhan membantu kita, untuk menyembuhkan kita. Jangan kita memakai trauma kita itu atau bekas-bekas luka itu untuk selalu mengasihi diri kita sendiri. Dan juga di sini dikatakan ada jenis luka lain, luka emosional, jenis yang tidak bisa Anda lihat, yang kita bawa bersama kita juga. Banyak luka emosional yang tidak sembuh dengan sempurna juga, tetapi meninggalkan jejak samar sebagai pengingat menyedihkan atas kesalahan masa lalu. Luka-luka itu mungkin disebabkan oleh orang asing, teman, atau bahkan anggota keluarga. Ya, sangat jelas dikatakan ketika kita mempunyai bekas-bekas luka itu, di balik setiap bekas-bekas luka itu ada cerita-cerita yang mungkin membuat kita merasa sedih, merasa marah. Tetapi bagaimana? Di sini dikatakan dari setiap bekas-bekas luka itu Tuhan mau supaya kita lebih bertumbuh kembali. Dan juga dikatakan luka-luka tersebut mungkin disebabkan oleh karena teman dekat kita ataupun orang asing atau bahkan anggota keluarga kita sekalipun. Dan juga dikatakan Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana bekas-bekas luka ini bisa dihilangkan. Tuhan menyembuhkan semua bekas luka dan mengubah hati yang keras menjadi hati yang taat. Yehezkel 11 ayatnya yang ke-19. Pada kedatangannya yang kedua, kita tidak hanya diberikan tubuh baru yang sempurna, namun juga rasa sakit dan duka dalam hidup ini juga akan terhapuskan. Seperti ayat kita hari ini meyakinkan kita, Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sangat luar biasa diberikan janji atau suatu pengharapan kembali, suatu penguatan kepada kita kembali. Ketika kita mempunyai bekas-bekas luka tersebut, dikatakan Tuhan berjanji dalam Wahyu 21 ayat yang keempat dikatakan Tuhan akan menghapus segala air mata kita. Ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali dikatakan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Kita bukan hanya mempunyai hidup yang baru, tubuh yang baru, tetapi bagaimana kita tidak akan mengalami lagi yang namanya perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, ketika kita mungkin mempunyai bekas-bekas luka seperti ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi, Tuhan mau mengajarkan kita di balik setiap bekas luka itu ada suatu proses masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itu Tuhan mengizinkan kita bertumbuh di keluarga atau di orang-orang yang mungkin membuat kita mempunyai bekas-bekas luka. Tetapi dengan bekas-bekas luka itu kita boleh menjadi orang yang lebih hebat lagi. Kita bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih kuat. Karena dengan bekas-bekas luka itu kita tidak memakai itu untuk mengasihani diri kita. Tetapi bagaimana kita memakai itu untuk belajar dari setiap bekas-bekas luka tersebut. Dan ketika kita mempunyai bekas-bekas luka itu, kita juga mempunyai cerita. Ketika orang bertanya, kita mempunyai cerita. Dan dari cerita tersebut kita bisa menguatkan orang lain juga. Atau anggota keluarga kita atau anak-anak. Dan juga dikatakan di sini bahwa kita mungkin bertanya-tanya bagaimana bekas luka ini bisa dihilangkan. Tuhan menyembuhkan semua bekas luka itu dan mengubah hati yang keras menjadi hati yang taat. Dan dikatakan pelajaran apakah yang telah Anda petik dari bekas-bekas luka dalam hidup yang telah membentuk Anda menjadi orang yang lebih baik? Pertanyaan pribadi, lepas pribadi kepada kita. Dikatakan pelajaran apakah yang telah kita petik dari bekas-bekas luka dalam hidup kita yang telah membentuk kita menjadi orang yang lebih baik?
biarlah kita mau menjawab itu, biarlah kita mau mendoakan itu. Dalam setiap masa lalu kita yang membuat kita mempunyai bekas-bekas luka, biarlah kita mau bersyukur, karena dengan bekas-bekas luka itulah kita bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk bertumbuh di keluarga yang mungkin membuat kita mempunyai bekas-bekas luka, Tuhan mengizinkan kita di lingkungan yang membuat kita mempunyai bekas-bekas luka, ketika Tuhan mempercayakan semuanya itu, Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk melewati semuanya itu. Dan dari bekas-bekas luka itu, biarlah kita mau belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan kita mempergunakan bekas-bekas luka kita tersebut untuk mengasihani diri kita. Tetapi bagaimana dengan setiap bekas-bekas luka tersebut, kita mempunyai banyak cerita dari semua bekas-bekas luka itu. Dan dari setiap cerita itu, kita boleh bagikan kepada orang lain untuk menguatkan orang tersebut. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa kita bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.